Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan semuanya yang mendengarkan video ini dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, halal dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit mudah-mudahan semuanya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang tidak punya pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang yang halal dan barokah. Yang punya cita-cita mudah-mudahan segera tercapai cita-citanya. Yang punya hajat ya, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya segera terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kesempitan mudah-mudahan segera dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada masalah mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permasalahannya. Yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang gundah gulana, yang sedang susah, kesempitan dan lain-lainnya mudah-mudahan segera dilapangkan oleh Allah, segera diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapatkan keselamatan zahir batin dari dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini saya hanya akan menjawab komentar ya, salah satu komentar dari di dalam video saya yang ada di dalam video saya. Salah satu komentar ini yang bukan hal yang penting sebenarnya, hanya ingin mengisi channel saja ya. Karena tanggapan itu bukan penting, hanya lucu ya menurut saya. Karena dan itu memang benar teman-teman ya. Nah, makanya ingin saya tanggapi di sini. Sebenarnya bukan tanggapan negatif, akan tetapi insyaallah tanggapan positif ya, dan sekaligus sebagai klarifikasi dari saya ya. Nah, jadi komentar tersebut sangat sedikit sekali. Insyaallah orangnya nanti nonton ya. Insyaallah orangnya nanti nonton. Saya juga nggak tahu dari mana komentator tersebut ya, saya nggak tahu. Yang jelas komentarnya begini, Ustadz kurang cerdas katanya. Jadi sangat sedikit ya, komentarnya sangat sedikit, Ustadz kurang cerdas. Dan sebenarnya di situ sudah saya jawab juga, bukan kurang cerdas bos. Jadi komentarnya hanya seperti itu ya, Ustadz kurang cerdas begitu ya. Jadi saya jawab bukan kurang cerdas bos, tapi memang tidak cerdas, itu jawaban saya. Nah, dan ini perlu diketahui teman-teman ya semuanya, dan ini juga sebagai klarifikasi dari saya ya. Nah, jadi memang seperti itu keadaannya. Memang saya itu bukan cuman kurang cerdas, yang memang tidak cerdas. Sebenarnya bukan tanpa masalah teman-teman. Ada penyebabnya ya. Di kulli syai'in sababa fatwa sababa. Jadi dulunya saya insyaallah orang yang cerdas ya. Tapi bukan sangat cerdas, tapi cerdas. Dan alhamdulillah dibuktikan dengan di sekolah saya, alhamdulillah saya selalu mendapatkan ranking ke-1 teman-teman ya. Akan tetapi dan juga ketika di pesantren alhamdulillah saya selalu ditugaskan menjadi guru ya, baik di sekolahan maupun di pesantren sendiri. Saya 2 kali mondok ya,
di dua tempat. Yang satu di Kalimantan Barat, karena saya asli orang Kalimantan ya teman-teman, saya asli orang Pontianak. Kemudian yang kedua di Malang. Insya Allah sebagian teman-teman yang mendengarkan video ini tahu, dan mudah-mudahan teman-teman sepesantren saya dan sesekolahan saya juga nonton ya. Jadi untuk saat ini bukan hanya kurang cerdas ya, tapi memang tidak cerdas. Makanya jangankan baca kitab teman-teman ya. Jadi untuk berbicara saja kan insya Allah teman-teman semuanya sudah tahu. Kadang-kadang saya harus ingat, padahal mau saya bicarakan tapi tiba-tiba hilang begitu teman-teman. Jadi apalagi baca kitab ya. Jadi kadang-kadang yang kalau kitab gundul ya khususnya, karena kalau membaca kitab gundul kan otomatis harus mengingat yang di depan, apa menjadi fa'il, apa menjadi maf'ul dan sebagainya begitu teman-teman. Jadi kadang-kadang saya lupa, bahkan yang mau dibaca, yang sedang ada di hadapan itu langsung hilang, tiba-tiba terputus seperti itu teman-teman. Kalau dulunya enggak, dan ini memang ada sebabnya. Jadi jangankan baca kitab, kecuali membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran tapi yang mushaf ya, yang pakai lembaran, bukan yang di HP, karena memang di samping besar teman-teman, dan itu sudah ada harkatnya ya. Jadi tidak perlu mengingat-ingat. Kalau membaca kitab kuning kan sama seperti berbicara seperti ini ya, harus diingat-ingat dulu. Akan tetapi membaca kitab itu harus lebih sulit tentunya, karena harus mengingat sesuatu yang sudah kita baca dan harus mengingat sesuatu yang akan dibaca. Karena setelah kita membaca satu kalimat dan kalimat itu kita ketahui seperti menjadi fa'il, otomatis kita harus mengingat ke belakangnya menjadi maf'ul dan sebagainya ya. Jadi membaca kitab itu lebih sulit. Jadi untuk berbicara saja saya kadang-kadang terbata-bata ya, bukan kadang-kadang teman-teman ya, bukan kadang-kadang. Jadi memang seperti ini keadaannya. Walaupun saya alhamdulillah sampai sekarang masih profesi saya ya, sebenarnya juga masih seperti biasa alhamdulillah. Cuman kejadiannya waktu itu saya di Pontianak ya, di Kalimantan Barat. Saya tidak mengatakan di mana tempatnya. Adik saya pernah kecelakaan. Saya waktu itu ikut adik saya ya. Waktu itu ikut adik saya ketika mau mengajar di satu daerah, tepatnya di Kabupaten Ketapang teman-teman. Akan tetapi di perjalanan saya mendapat kecelakaan ya. Saya waktu itu dari arah timur, kemudian ada mobil, kejadiannya ada mobil yang keluar dari gang. Di depan gang tersebut ada mobil yang diparkir teman-teman, sedangkan mobil tersebut keluarnya mundur, jadi jalan mundur teman-teman ya, dan dari dalam itu ngebut ya. Jadi pas saya ada di depan gang, jadi nggak kelihatan karena ada mobil yang diparkir di depan gang tersebut. Jadi keluarnya ngebut, keluar mundur yang ngebut ke arah timur begini ya, ke arah timur, sedangkan saya datangnya dari arah timur. Jadi otomatis tabrakannya sangat kuat, luar biasa. Karena waktu itu kalau nggak salah ya, perkiraan saya sekitar 60 kecepatannya 60 km ya kalau nggak salah. Jadi begitu. Jadi luar biasa. Ketika itu saya nabrak ya, bukan saya, motornya nabrak, adik saya tuh nabrak. Jadi saya terbentur bodi mobil kan, jadi bolong seperti jadi helm ya, bodi mobilnya tuh jadi helm karena kuatnya benturan kepala saya. Kemudian anehnya setelah terbentur dari bodi mobil tersebut, mungkin karena kecepatan yang mundur karena sepeda motor itu kan kalah. Jadi sepeda motor saya dibawa mundur juga, walaupun berbeda arah akan tetapi dibawa mundur, karena yang namanya besar dengan kecil, yang kecil kan kalah begitu. Jadi saya masih terlempar ke atas teman-teman, masih terlempar ke atas begitu ya. Dan persis di depan saya itu ada truk ya, yang entah membawa apa, saya lupa ya, yang dengan kecepatan luar biasa. Karena memang di jalan sana, di jalan saya itu jalannya lurus, jadi nggak ada orang yang
nggak ada, hampir nggak ada ya, hampir nggak ada pengendara yang pelan-pelan begitu teman-teman ya. Jadi semuanya main cepat begitu. Makanya sangat banyak korban setelah kejadian, setelah jalan itu jadi ke rumah saya itu memang korbannya tahun 2000 kalau nggak salah jadi ya. Jadi dan korbannya itu sudah hampir ribuan teman-teman ya. Karena luar biasa, karena memang rata-rata berkecepatan tinggi betul. Jadi ketika saya jatuh saya masih sadar, mau jatuh saya masih sadar. Karena jarak saya dengan truk itu mungkin sekitar 3 meter ya, mungkin sekitar 3 meter. Cuman saya masih ingat di dalam hati saya bahwa yang namanya truk kan itu ada yang nyopir. Urusan mati kan itu urusan Allah, karena memang sudah sesuai dengan takdir kan begitu. Jadi saya hanya ingat itu di dalam hati, ada supirnya kan begitu. Jadi kalau memang Allah tidak menakdirkan saya mati, otomatis kan walaupun sangat sempit jaraknya kan bisa direm gitu. Dan alhamdulillah setelah saya jatuh ini di sini ada jahitan 14 kalau nggak salah, karena terbentur aspal ya. Jadi setelah jatuh plok gitu, nah ini terbentur aspal jadi pecah. Dan alhamdulillahnya menurut kesaksian orang yang nabrak sendiri, jaraknya sekitar setengah meter ya. Jadi truk yang berhenti di depan saya tuh, tepat di depan saya sekitar setengah meter. Nah, jadi orang yang nabrak saya itu merasa beruntung karena saya masih selamat. Akan tetapi saya nggak sadarkan diri ya waktu itu. Jadi terjadi sekitar waktu asar teman-teman, bukan sekitar waktu asar, memang waktu asar ya. Tapi saya berangkat kan lepas sholat asar begitu ya. Karena jaraknya perjalanan sekitar 10 jam ya ke tempat saya. Jadi memang kalau sudah ngajar di sana memang tidak pulang-pulang, kadang-kadang sampai 1 bulan, kadang-kadang sampai 2 bulan begitu nggak pernah pulang, karena memang jaraknya yang sangat jauh. 10 jam itu kalau full ya, kalau gas itu full, jadi sekitar 10 jam itu kalau full. Kalau nggak full ya nggak sampai teman-teman ya, karena untuk bensin sendiri tangki itu harus volting, harus ngisi 2 kali ya. Itu harus ngisi 2 kali. Padahal itu sudah teman-teman. Jadi setelah kejadian tersebut ya, saya baru sadar jam 10 malam. Saya dibawa lari ke rumah sakit tentara waktu itu oleh yang nabrak. Nah, alhamdulillah yang nabrak ini bertanggung jawab. Adik saya juga sakit teman-teman ya, tapi tidak sakit di bagian kepala. Kalau saya kan tapi adik saya juga lama sih sakitnya, bahkan sesak napas lama, kalau kena angin langsung parah begitu ya. Untuk saya sendiri yang sakit kepala itu sekitar 5 tahun atau berapa ya, itu sakit kepala teman-teman. Jadi sampai terus terang saya sebelum itu nggak pernah uban teman-teman. Jadi setelah itu saya uban, bahkan di sini sering tumbuh uban ya, uban, dan geram saya kanan kiri itu pecah. Jadi mungkin karena waktu itu kekuatan yang ada di kepala ini hilangnya, semangat mungkin jadi hilang. Jadi setelah kejadian itu geraham saya juga rapuh ya, jadi makan keras sedikit langsung pecah gitu ya. Dan setelah itu makin lama saya makin pelupa. Bahkan waktu itu sekitar ada beberapa tahun saya tidak bisa menghafal sama sekali. Setelah saya mencoba menghafal, 5 menit hilang. Jadi sudah hafal betul, setelah 5 menit hilang gitu teman-teman. Jadi nggak bisa menghafal sama sekali. Namun alhamdulillah sekarang sudah sekitar 2 tahun atau 3 tahun ya, saya sudah sembuh dari sakit kepala tersebut. Jadi walaupun kejadiannya sekitar 10 tahun yang lalu teman-teman, atau bahkan lebih ya, saya sudah nggak ingat ya, nggak ingat betul kapan terjadinya. Tapi kalau 10 tahun insya Allah ada teman-teman, kurang lebih ya 10 tahun begitu. Dan kejadiannya tahun berapapun saya sudah lupa, nggak saya ingat-ingat lagi. Jadi saya ngajarnya di sana itu sekitar 3 tahun teman-teman ya. Yang saya didik itu orang mualaf rata-rata ya, orang mualaf rata-rata. Dan
Di sana memang tidak ada ustadz sama sekali yang ajar. Jadi kejadian setelah itu saya makin sulit untuk berbicara pun, yang asalnya fasih tidak fasih lagi ya, tidak fasih lagi. Memang ada itu kendala yang pertama. Jadi mungkin ada kerusakan di bagian otak atau apa teman-teman. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa sembuh dengan izin Allah ya. Jadi memang sampai sekarang kepala saya masih ada yang ada yang benjol di sini karena yang nabrak di sini, karena ya nabrak bodi mobil tersebut teman-teman. Jadi setelah itu makin lama makin saya sendiri ya makin melemah gitu, makin melemah. Akan tetapi sekarang alhamdulillah sih sudah 90% ya, 90% sudah sembuh. Yang belum sembuh cuman nggak pasti bicara saja itu ya. Jadi yang lainnya alhamdulillah sembuh. Jadi pernah sakit pinggang itu, saya menderita sakit pinggang sekitar 7 tahun teman-teman ya. Jadi itu saya berobat ke sana kemari, baik dukun urut ya, yang dukun pijat lah dan sebagainya, itu puluhan orang. Jadi setiap saya mendengar di sana ada yang ahli, saya datangi teman-teman, tapi enggak kunjung sembuh. Sampai akhirnya saya mendapatkan petunjuk, mendatangi seorang wanita ya, sekarang orangnya tersebut sudah meninggal dunia. Jadi setelah pergi berurut ke sana, alhamdulillah saya sembuh sampai berulang 3 kali atau 2 kali. Tapi memang setelah saya pertama kali langsung sembuh dengan izin Allah ya. Nah, dengan izin Allah langsung sembuh, dan sampai lama saya menjadi langganan ibu tersebut ya, yang sangat akrab, sangat baik sekali terhadap saya ya. Jadi kalau saya ke sana pasti yang keluar makanan segala macam ya, karena kebetulan orangnya jualan. Jadi yang terakhir sebelum beliau meninggal, saya pernah datang sakitnya lagi ya, pernah datang sakit. Dan setelah diurut teman-teman ya, ini kisah nyata, setelah diurut beliau tuh ngomongnya begini, nah anak ini beruntung katanya. Kenapa Bi? Saya bilangnya gitu, ini nak, setiap saya urut nak, dari tubuh anak ini keluar pasir. Jadi setiap saya urut keluar pasir. Jadi sampai sampai diperlihatkan ke saya ini buktinya, setiap saya urut keluar pasir. Alhamdulillah anak ini masih diberi keselamatan oleh Allah. Nah, jadi begitu ya kisahnya. Dan tidak lama kemudian setelah kejadian tersebut teman-teman ya, setelah kejadian tersebut sekitar 1 bulan lebih lah ya, beliau meninggal sakit dan terus meninggal. Kemudian disusul oleh suaminya setelah 15 hari kemudian. Setelah 15 hari atau 40 hari ya, saya udah lupa ya teman-teman. Jadi yang suaminya meninggal lagi. Jadi suami istri ini meninggal setelah kejadian tersebut, setelah kejadian menemukan pasir dari dalam tubuh saya. Jadi mungkin itu sihir ya, mungkin itu sihir. Kalau saya kan nggak merasa, karena memang saya nggak suka memikirkan yang aneh-aneh. Jadi biarkan saja. Kalaupun saya tahu ada orang yang menyihir saya, istilah orang Indonesia santet ya, saya nggak pedulikan. Saya nggak pernah berusaha mengembalikan santet atau apa. Bahkan saya nggak pernah berusaha untuk menolaknya. Jadi saya biarkan saja, karena kalau menurut saya ya, semuanya itu sudah ada garisnya dari Allah. Jadi makanya saya nggak terlalu disibukkan ke situ, walaupun saya sendiri memang sama-sama belajar, dan juga saya sendiri sebenarnya sama-sama guru Al-Hikmah ya. Di samping guru ngaji, guru agama, saya juga guru Al-Hikmah teman-teman. Tapi saya tidak pernah mengajarkan yang namanya wifik itu, nggak pernah mengajarkan. Karena kalau ilmu wifik atau wafak itu adalah ilmu yang netral, bisa sangat netral sekali ya, bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang jahat teman-teman ya. Jadi itu saya nggak pernah mengajarkan, walaupun sangat banyak sekali yang meminta dituliskan satu buku untuk pedoman ya, sebagai pedoman untuk menulis wafak dan sebagainya, tapi saya nggak pernah melayaninya. Jadi itu masalahnya teman-teman. Jadi
Kalau mungkin teman-teman heran ya, kalau mendengarkan saya baca kitab, kadang-kadang mungkin yang seharusnya dibaca fathah, saya baca kasroh begitu ya. Yang seharusnya apa dibaca sebagai maf'ul, kadang-kadang dibaca sebagai fa'il ya. Nah, karena memang tiba-tiba hilang teman-teman ya. Seperti saya bicara ini kan sering berdiam ya, karena yang mau bicarakan padahal sebelumnya sudah ada rencana di dalam pikiran ya, ada niatan mau bicara itu, tapi tiba-tiba hilang begitu teman-teman. Apalagi yang namanya baca kitab ya, yang namanya baca kitab otomatis kan bertambah beban, karena di samping harus mengingat sesuatu yang sudah selesai, supaya bisa mengetahui kalimat yang jatuh setelahnya atau yang datang setelahnya begitu teman-teman. Jadi ada beban lagi. Akan tetapi alhamdulillah kalau untuk masalah makna, untuk masalah maksud kitab-kitab tersebut saya masih bisa menjangkau untuk maksudnya, karena dulunya memang saya bukan sering sih, memang seakan-akan tiada waktu tanpa membaca kitab teman-teman. Jadi itu untungnya. Jadi masih ada yang melekat. Jadi walaupun saya membacanya sekarang sudah sering putus ya, bahkan tidak ingat ini yang jadi fa'il, ini yang jadi maf'ul. Kadang-kadang saya tidak ingat waktu membaca. Ya udah saya baca saja. Akan tetapi saya paham maksudnya, karena memang dulu saya mempelajarinya dan tiada waktu selain membaca kitab. Jadi walaupun saya pergi jalan kemana-mana, pasti saya membawa beberapa kitab. Karena saking senangnya saya membaca kitab ya dulu. Jadi tiap hari tidak pernah saya lowong membaca kitab. Jadi kadang-kadang waktu dulu ya, kadang-kadang tergantung besar kecilnya sih. Kalau kitab kecil dalam 1 minggu biasanya menghatamkan 3 kitab dan sebagainya, dan begitu seterusnya saya ulang-ulang. Jadi kalau saya masuk ke rumah orang kemudian menemukan banyak kitab, pasti saya pinjam untuk membacanya ya. Nah, kalau punya saya sendiri yang dibawa kan bisa dibaca kapan-kapan saja. Kalau masuk ke rumah orang kan, kalau saya nggak punya otomatis kan nggak bisa baca lagi selain di situ. Jadi begitu teman-teman ya, itu masalahnya. Nah, jadi yang sebenarnya terjadi memang seperti ini, bukan hanya kurang cerdas, memang tidak cerdas. Nah, bahkan di samping tidak fasih juga pelupa teman-teman, tiba-tiba lupa. Nah, bahkan kejadian misalnya yang tadi pagi kayak terjadi, kadang-kadang hari ini sore ini sudah lupa teman-teman ya. Jadi itu memang penyebabnya ya. Jadi mohon doanya kepada teman-teman sekalian, mudah-mudahan segera sembuh total ya. Memang dulu Allah maghfirlahu, paman saya ya, Ustadz Rumli, yang diberikan kasyaf luar biasa oleh Allah, mengatakan kepada saya bahwa nanti kamu sembuh tapi lama katanya. Dan memang alhamdulillah lambat laun saya semakin sembuh teman-teman, semakin sembuh. Untuk mencari obat sendiri memang kadang-kadang kebetulan bukan niatnya dari sebelum mencari, akan tetapi kadang-kadang tiba-tiba mendapatkan petunjuk di sini gitu teman-teman. Nah, jadi kalau saya seperti itu teman-teman ya. Dan untuk membaca kitab sendiri memang sudah sekitar 20 tahun ya, itu saya nggak berkecimpung lagi dengan yang namanya kitab kuning teman-teman ya. Karena memang yang saya layani adalah pengobatan dan sebagainya. Jadi waktu itu saya berbagi kepada adik saya tuh alhamdulillah sampai sekarang masih mengajar di beberapa pesantren, tapi saya enggak menyebutkan siapa namanya. Jadi semuanya itu memanggilnya beliau bapak ya, atau ustaz gitu. Jadi saya berpesan kepada adik saya waktu itu di jalan, urusan kitab kamu yang ngambil, bilangnya begitu, urusan pengobatan saya yang jalani begitu. Kenapa? Karena memang saya rasa keahliannya memang seperti itu. Dan walaupun saya sendiri sudah puluhan tahun ya sebenarnya ngajar, akan tetapi saya pandang saya lebih dibutuhkan di dunia pengobatan dan sebagainya.
dan alhamdulillah semuanya gratis ya, semuanya gratis. Saya ngajar pun semuanya gratis, nggak pernah saya ngambil gaji, nggak ngambil upah dari saya ngajar, alhamdulillah nggak pernah teman-teman. Walaupun saya puluhan tahun saya ngajar, nggak pernah ngambil upah dari itu, karena saya anggap dan saya berharap itu menjadi amal jariah yang bisa membantu saya nanti di akhirat kelak teman-teman. Itu ya. Jadi mohon maaf, ini adalah klarifikasi saya ya, klarifikasi saya kenapa saya tidak fasih ya, tidak fasih dan juga sering salah kalau membaca ya. Tapi insya Allah kalau masalah tujuannya insya Allah nggak salah. Makanya kadang-kadang saya membaca kitab nggak nggak menerjemahkan secara lengkap teman-teman. Yang saya sampaikan hanya maksudnya saja ya. Karena kadang-kadang ya seperti ini, kadang-kadang yang mau dibicarakan hilang gitu. Hilang. Jadi saya saya sampaikan secara ringkas saja begitu teman-teman ya. Jadi sudah paham ya. Jadi ini adalah penyampaian yang sejelas-jelasnya dari saya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon doanya juga. Alhamdulillah, alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesehatan dan alhamdulillah sebenarnya semakin sehat teman-teman. Alhamdulillah semakin sehat ya. Artinya penyakit yang pernah datang karena tabrakan itu semakin hari semakin hilang. Sebenarnya kalau saya rutin latihan sebenarnya bisa cepat sembuh dengan izin Allah, tapi saya malas ya. Saya pemalas, makanya saya beberapa kali didatangi seorang kiai untuk dimintai bantuan untuk mengajar, saya nggak pernah mau. Alasannya saya ingin bekerja, padahal nggak bekerja teman-teman, cuman malas ya, cuman malas itu saja. Jadi walaupun di tempat saya sendiri saya nggak pernah bukan nggak pernah sih, sangat jarang jadi pemimpin itu ya, sangat jarang. Misalnya ada orang selamatan dan sebagainya, saya nggak memimpin doa, nggak mau. Saya diamnya paling ujung dan saya selalu datang paling belakang karena takut disuruh mulai ya. Gitu itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf karena ketidaknyamanannya, tapi saya berharap mudah-mudahan dengan video ini, dengan adanya video ini saya bisa latihan lagi untuk belajar ya. Dan karena kejadian kemarin yang yang sedang terjadi, kemelut-kemelut yang saat ini sedang terjadi, yang bukan ahli agama bicara tentang agama, yang memang tidak pernah belajar agama bicara tentang agama seakan-akan lebih tahu ya, yang tidak paham isinya kitab tiba-tiba memvonis ulama NU dan sebagainya ya. Jadi ini adalah sebenarnya untuk saya pribadi ada manfaatnya, sehingga saya sendiri harus turun tangan ya, harus turun tangan membicarakan hal itu juga sebisa saya sebagai pembantahan dan sesuai kemampuan saya, karena memang saya ada di bidang situ, hanya saya bermasalah tentang itu ya, yang sudah saya bicarakan. Jadi mohon doanya teman-teman ya, mohon doanya, insya Allah ini bermanfaat dan bantu video ini ya supaya ada perkembangan, karena ini juga kalau nanti diberikan penghasilan oleh Allah ya, ini bisa membantu orang lain ya, karena banyaknya juga yayasan yang minta bantuan saya untuk membangun dan sebagainya. Walaupun saya ada di tempat yang jauh, tapi alhamdulillah sampai saat ini jika ada teman-teman saya yang ingin mendirikan pesantren, sekolah dan sebagainya, insya Allah rata-rata masih nelpon saya teman-teman, minta bantuan baik karena ini dan itu ya teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bantuan dari teman-teman semuanya, saudara-saudari sekalian, menjadi amal jariah juga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi penyebab mudahnya segala urusan dan terkabulnya segala doa. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa majlis. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.